kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Beritakanlah dan ceritakanlah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Dia bangkit memberikan hidup yang kekal, dan setiap orang yang percaya kepadanya akan memperoleh keselamatan. Mari kita beritakan kepada semua orang. Kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu atas hidup kami, sehingga Engkau menjadikan kami sebagai kawan sekerja untuk kami bisa memberitakan dan menyampaikan kabar sukacita bahwa Juru Selamat sudah bangkit dari antara orang mati. Beri kemampuan kepada kami, beri kekuatan kepada kami untuk kami bisa menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Perlengkapi kami dengan kuasa-Mu ya Bapa. Oh Tuhan, pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Ini juga menjadi satu wadah untuk kami memperlengkapi diri. Tuhan menolong kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Kamu adalah saksi. Bapak Ibu serta saudara-saudari, ada kegiatan-kegiatan Paskah yang dilakukan oleh gereja-gereja itu berbeda-beda. Ada yang Paskah mengadakan ibadah kebaktian Padang. Meskipun dalam masa pandemik, mereka tetap mengadakan ibadah Paskah Padang. Lalu di gereja kita tetap ada ibadah saja karena belum berani mengadakan kegiatan karena memang dalam situasi pandemik. Lalu ada teman-teman para hamba Tuhan di distrik Batam, distrik 5 Batam, mereka mengadakan bantuan sosial itu dengan cara yang unik. Mereka memberi makan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang jalanan. Lalu mereka bukan hanya memberi nasi kotak atau nasi bungkus saja, tapi ketika memberi mereka katakan selamat Paskah kepada siapa saja yang mereka beri. Lalu tentu respon orang beda-beda. Kenapa dia memberi nasi kotak lalu dia katakan selamat Paskah? Apa itu artinya Paskah? Ada yang merespon, ada yang bertanya. Lalu teman-teman hamba Tuhan di distrik Batam juga mereka menceritakan siapa Yesus Kristus. Lalu Bapak Ibu serta saudara-saudari, ada juga banyak orang yang hanya menerima saja. Dan DS-nya katakan, inilah cara kita untuk menabur tentang berita keselamatan. Kalau kita pikir ada benar juga. Banyak orang ingin menuai, tapi tidak pernah menabur. Banyak orang ingin mendengar tentang Kristus, tapi tidak ada yang memberitakan. Nah, kita sebagai orang yang percaya di dalam Kristus, pernahkah kita menyampaikan berita sukacita itu kepada orang lain? Lalu kalau sudah pernah, puji Tuhan. Kalau belum pernah, mari kita coba dengan cara kita sendiri, metode kita sendiri. Supaya itulah cara kita menabur untuk menyampaikan berita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Dia adalah satu-satunya juru selamat dunia. Di dalam ke-24 ayat yang ke-47 demikian bunyi firman Tuhan. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ketika Yesus Kristus menampakkan diri kepada murid-murid, Dia memperlihatkan tangannya, kakinya, lambungnya yang sudah terluka. Lalu murid-murid percaya Dia itu adalah Tuhan dan gurunya. Lalu ketika mereka melihat, mereka bukan hanya menikmati pemandangan itu. Tuhan Yesus katakan, beritakanlah berita pertobatan, bahwa barang siapa
yang percaya kepada Kristus akan memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal. Murid-murid memiliki tugas utama untuk memberitakan kabar itu, menyampaikan berita itu kepada semua orang. Dan mereka akhirnya pergi untuk menyampaikan kabar berita. Dan banyak orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita adalah saksi Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita. Kita punya pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, dan pengalaman itulah yang seharusnya kita beritakan, kita sampaikan kepada siapa saja yang bertemu dengan kita. Pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita menabur dengan menyampaikan berita keselamatan. Dan Juru Selamat sudah ada, sudah datang. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Mari kita sampaikan itu kepada semua orang yang kita jumpai. Belajar untuk menabur. Ini juga pelajaran penting untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan. Karena keselamatan yang kita terima jangan hanya kita nikmati sendiri. Banyak orang yang belum tentu selamat dan tidak tahu tujuan hidupnya. Mari kita sama-sama berjuang untuk menabur, menjadi saksi, memberanikan diri untuk memberitakan berita keselamatan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberi kekuatan kepada kita untuk terus menjadi saksi hari ini, esok, dan sampai pada akhirnya banyak orang percaya kepada Kristus dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita berdoa. Oh Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memampukan kami, memberi keberanian kepada kami bagaimana harus memulai untuk memberitakan kabar sukacita ini. Tuhan, kami tahu satu-satunya Juru Selamat hanya Engkau. Dan kiranya Tuhan menolong kami, keluarga kami, tetangga kanan kiri kami yang belum ada di dalam Kristus. Tuhan menolong mereka supaya mereka juga mengalami pertobatan dan pengampunan dosa dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Masaku bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya.